Munira Abduohi membuat sejarah sebagai wanita muslimah pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Ohio. Para legislator Muslim Amerika menambahkan dimensi baru pada demokrasi negara mereka. Perubahan wajah politik Amerika Serikat tampak jelas di negara-negara bagian di seluruh negeri. Ini merupakan minggu yang penuh angin puyuh bagi Munira Abduohi. Pada hari Selasa, dia dilantik sebagai perwakilan di Majelis Negara bagian Ohio, membuat sejarah sebagai wanita muslim pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Ohio setelah pemilihan paruh waktu November lalu. Upacara pelantikan diikuti dengan resepsi dan tak lama kemudian, pertemuan kaukus. Kemudian pada hari itu, dia mengunjungi kantor barunya untuk pertama kalinya, senang karena kantornya memiliki pemandangan Sungai Scioto. Anggota Kongres sebelumnya yang memiliki kantor tersebut meninggalkan surat yang sangat bagus untuk saya, yang mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan saya, dan untuk mengambil peran itu dengan serius, katanya kepada The National. Dia juga meninggalkan sofa untuk saya, yang benar-benar baik darinya. Abduohi, yang lahir di sebuah kamp pengungsi di Kenya, memenangkan pemilihannya dengan bantuan sesama warga Amerika Somalia di Columbus, rumah bagi salah satu komunitas Somalia Amerika terbesar di Amerika Serikat. Komunitas benar-benar keluar, katanya. Beberapa orang belum pernah memilih sebelumnya. Ini benar-benar merendahkan hati. Legislator berusia 27 tahun itu bukan satu-satunya orang yang memicu perubahan dalam politik Amerika saat ini. Bulan ini, sejumlah wanita Muslim Amerika membuat sejarah dengan memulai karir politik di rumah negara bagian, majelis umum, dewan sekolah, dan di posisi terpilih lainnya di seluruh negeri. Pengalaman mereka dapat membentuk kembali lanskap politik lokal, yang selama berabad-abad didominasi oleh pria kulit putih. Di tahun-tahun mendatang, di Ohio, Maine, dan Illinois, para pemilih memilih perempuan Muslim pertama untuk menjadi anggota legislatif negara bagian. Di Illinois, Nabiela Shed, 23 tahun, mengalahkan petahana dari Partai Republik yang sangat diunggulkan untuk menguasai distrik pinggiran kota Chicago. Sementara di Maine, para pemilih memilih dua kandidat Muslim perempuan untuk pertama kalinya di Majelis Tinggi Negara Bagian, dengan kisah-kisah serupa yang terjadi di Georgia, Minnesota, dan di tempat lain. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Amerika dan didorong oleh beberapa faktor. Menurut Institute for Social Policy and Understanding, sebuah lembaga penelitian di Washington, partisipasi pemilih di kalangan Muslim Amerika meroket dari 60% pada tahun 2016 menjadi 81% pada pemilu sela tahun lalu. Banyak yang percaya bahwa tindakan pemerintahan Trump, yang pada tahun 2016 melarang semua imigrasi dari berbagai negara mayoritas Muslim, mendorong Muslim Amerika tidak hanya untuk keluar dan memilih, tetapi juga untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik di tingkat lokal dan negara bagian. Sekarang, keputusan-keputusan itu membuahkan hasil nyata. Bagi Miss Abduohi, ada hubungan langsung antara penyakit yang dia katakan telah dihadapi komunitasnya dan ambisinya sendiri untuk mencari jabatan politik. Aktivisme saya berasal dari hal-hal yang saya lihat setiap hari. Ada kekurangan sumber daya untuk kesehatan mental. Ada masalah besar seputar perawatan kesehatan yang terjangkau, katanya. Miss Abduohi terlibat dalam pekerjaan komunitas selama 1 dekade sebelum mencalonkan diri untuk jabatan politik pada bulan November. Biaya transportasi dan perumahan juga merupakan masalah besar bagi orang-orang di Columbus, di distrik saya. Dia juga dipengaruhi oleh tindakan orang tuanya, yang terlibat dalam aktivisme masyarakat, dengan ayahnya membantu mendirikan 2 masjid. Bagi Miss Shed, beberapa minggu terakhir ini juga sama penuhnya, menghadiri orientasi anggota baru dan belajar tentang memperkenalkan dan meloloskan RUU, serta pensiun dan struktur pajak. Orang-orang menggambarkannya seperti minum dari selang pemadam kebakaran, dan saya rasa itu adalah cara yang tepat untuk menggambarkannya, katanya.
Ini jelas membuka mata, namun, ia merasa bahwa bekerja pada kampanye pemilihan umum yang menyiksa selama sebagian besar tahun lalu, telah mempersiapkannya untuk menghadapi kurva pembelajaran yang curam dan kerja keras yang akan datang. Kami memiliki kampanye yang sulit. Kami membalikan kursi DPR dari Partai Republik menjadi Demokrat. Jadi, karena berusia 23 tahun, itu adalah kemenangan yang luar biasa, katanya. Saya hanya harus mencubit diri saya sendiri. Jalan yang akan dilalui Abdullahi dan Syed adalah jalan yang tidak asing lagi bagi Iman Jodeh, yang 2 tahun lalu membuat sejarah dengan menjadi Muslim dan Palestina Amerika pertama yang terpilih menjadi anggota Majelis Umum Colorado. Itu sangat nyata dan menggembirakan, sedikit luar biasa dalam semua cara terbaik, katanya tentang 2 tahun pertamanya menjabat. Jodeh mewakili distrik yang sangat beragam di Aurora, pinggiran kota Denver, dan November lalu terpilih kembali ke Majelis Umum. Salah satu tantangan utama yang dia hadapi selama 2 tahun terakhir di kantor adalah mendapatkan dukungan fiskal dari rekan-rekannya untuk kebijakan yang akan membantu konstituennya. Hal lain yang sayangnya menjadi hal biasa bagi saya adalah menavigasi ruang di mana saya adalah satu-satunya Muslim atau Arab, katanya. Saya menyambut ini sepanjang waktu, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi orang di ruangan itu, untuk menjembatani kesenjangan itu. Jodeh memiliki beberapa saran untuk sesama Muslim Amerika yang memulai karir politik baru bulan ini. Tidak menyesal tentang siapa diri Anda. Tetaplah setia pada moral Anda dan pahami bahwa Anda memiliki hak untuk berada di ruang ini. Anda mewakili orang-orang yang secara historis kurang terwakili dalam politik, katanya. Mewakili sebagian orang Amerika seperti orang Arab atau Muslim juga berarti bahwa Anda akan mewakili ribuan orang lain yang mungkin tidak memiliki identitas yang sama dengan Anda, tetapi memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Kita harus berpijak pada kemanusiaan kita bersama. Namun, tantangannya cukup besar. Dalam banyak kasus, politisi baru, seperti Miss Abdullahi, akan dihadapkan pada lanskap politik lokal yang sebagian besar dirancang oleh Partai Republik yang, dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan para anggotanya membangun cengkeraman besi di banyak majelis negara bagian melalui pendistribusian ulang yang seringkali mengubah populasi perkotaan yang condong liberal menjadi daerah pemungutan suara minoritas. Kami ditahan oleh hal-hal seperti gerrymandering, seperti lobby, kata Abdullahi. Politik perusahaan benar-benar bermain dalam undang-undang kami. Bagi Miss Syed, ada prospek membantu mengusulkan dan merancang undang-undang untuk membantu mengatur negara bagian yang berpenduduk lebih dari 12 juta orang yang mencakup Chicago, kota terbesar ketiga di Amerika. Springfield, ibu kota negara bagian Illinois, berjarak 3 jam perjalanan dari distrik asalnya. Akan ada banyak hal yang melibatkan mengemudi, itu sudah pasti, katanya. Namun pada catatan yang lebih serius, profilnya yang semakin berkembang berarti dia sering menghadapi aktivitas Islamofobia. Baru-baru ini dia menerima catatan yang menuntut dia membakar jilbabnya di depan umum. Tidak mudah untuk melihat itu, tetapi saya pikir itu adalah salah satu hal yang datang dengan menjadi yang pertama. Saya tidak berpikir itu harus dinormalisasi dengan cara apapun, tetapi, terus membawa lebih banyak keragaman adalah cara kita melawannya, katanya. Jika ada, catatan itu telah membuat Miss Syed semakin berani, dampak mendalam dari menjadi orang pertama yang membuat undang-undang di lantai rumah dengan mengenakan jilbab, katanya. Ini memberdayakan.